kembali di channelku di Diana Vlog di acara Diana Dalam Berita. Kali ini beda dengan hari sebelumnya karena kemarin kita udah bahas horor-horor dan sekarang kita bahas yang ringan-ringan aja. Nah, pembahasan kali ini datang dari anak presiden kita yaitu Kaisang. Jadi nama Kaisang ini sempat trending Twitter pada hari Minggu 7 Maret 2021 pagi. Nah, jadi nama Kaisang ini disorot setelah hubungannya dengan Felicia, kekasihnya yang terdahulu itu berakhir kurang baik. Bunda Feli, yaitu Meilia Lau, mengunggah kekecewaannya terhadap Kaisang yang kini telah memiliki kedekatan dengan Nadia Arifta. Kutip dari unggahan Instagram @meilia_lau Sabtu 6 Maret 2021, Kaisang disebut janji akan menikahi Felicia pada akhir Desember 2020. Namun pada Januari 2021, Kaisang dikatakan menghilang tanpa kejelasan. Biasanya disebut ghosting. Tapi di sini Diana Dalam Berita nggak mau bahas masalah Kaisang sama Feli terlalu dalam karena biar itu menjadi urusan mereka berdua. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan masalahnya cepat terselesaikan. Cuma di sini kita mau membahas kata yang lagi viral, yaitu kata ghosting atau istilah ghosting ya. Apa itu ghosting? Istilah yang disematkan pada Kaisang yang disebut-sebut telah mengghosting Felicia. Apa sih ghosting itu? Hal yang disebut dilakukan oleh Kaisang kepada Felicia. Hal itu diungkap oleh teman Felicia melalui unggahan Instagram story @kimberlyneo, kemudian diposting ulang oleh ibunda Feli @meilia_lau. Lalu apa itu ghosting? Istilah ghosting merupakan kata dari bahasa gaul, dan ghosting sendiri itu dalam bahasa Inggris arti berbayang. Tapi istilah ghosting yang sering digunakan di media sosial sekarang ini bukan merupakan artinya itu berbayang, tetapi diistilahkan sebagai keadaan di mana seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa kejelasan. Nah, siapa di sini yang pernah di ghosting atau pernah menjadi pelaku atau korban? Komentar di bawah ya. Oke. Padahal sebelum-sebelumnya dia komunikasinya intens atau sering berkomunikasi, tapi tiba-tiba menghilang gitu aja tanpa ada kejelasan. Jadi istilah ini berdekatan dengan PHP, jadi pemberi harapan palsu. Why are you crying? Karena biasanya orang yang udah di ghosting ini berharap lebih dari apa yang ia komunikasikan selama ini. Nah, kenapa orang melakukan ghosting? Ada berbagai macam alasan seseorang melakukan ghosting. Misalkan kamu melakukan pendekatan atau sebuah hubungan terhadap seseorang, tapi tiba-tiba tanpa peringatan apa-apa dia menghilang. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada pembicaraan apapun di media sosial, bahkan dia tidak merespon apapun semua pesanmu. Padahal kamu tahu dia masih hidup, dia nggak ada keperluan keluarga apapun, dia juga nggak ada urusan apapun, tapi tahu-tahu dia pergi menghilang begitu saja. Dia tiba-tiba yang mengakhiri hubungan begitu saja tanpa kejelasan apapun. Nah, itu yang disebut dengan ghosting, teman-teman. Nah, kalau kalian pernah ngalamin kayak gitu, berarti kalian adalah korban dari ghosting. Istilah ghosting ini nggak hanya untuk kalian-kalian yang berkencan atau menjalin hubungan spesial, itu nggak melulu di circle itu ya, tetapi ghosting sendiri itu bisa terjadi di hubungan pertemanan, terus juga pekerjaan, itu juga bisa disebut dengan ghosting. Kenapa orang melakukan ghosting? Jadi ini adalah alasan kenapa orang-orang melakukan ghosting. Yang pertama adalah rasa takut. Takut akan ketidaktahuan atau fear of the unknown adalah hal yang wajar, karena mungkin dia takut mengakhiri hubungan karena dia takut untuk memulai hubungan yang lebih jauh, karena dia takut adanya perpisahan. Jadi nantinya dia takut adanya perpisahan, jadi dia menghilang gitu aja. Berikutnya karena menghindari konflik. Nah, dia ini pengennya berpisah, tapi karena dia nggak mau
terjadi drama saat memutuskan untuk berpisah. Biasanya kan terjadi kayak nangis-nangis, terus berantem dulu gitu. Jadi dia menghindari yang seperti itu. Jadi akhirnya dia pergi begitu saja. Dia menghindari konflik, menghindari adanya drama-drama yang ada. Terus akhirnya dia menghilang gitu aja. Nah, berikutnya adalah kurang bertanggung jawab. Nah, ini pasti rata-rata sih, kalau menurut aku rata-rata ini sih kurang bertanggung jawab. Orang yang kurang bertanggung jawab ini selalu bilang bahwa itu bukan hal besar. Jadi makanya dia seenaknya aja untuk ninggalin korbannya dengan alasan alah cuman gitu aja gitu. Nah, selanjutnya ada self care. Jadi dia merasa bahwa menjalin hubungan dengan kamu itu hubungannya itu toksik. Jadi dia makanya ninggalin gitu aja tanpa kejelasan. Untuk kebaikan dirinya sendiri, makanya dia harus keluar dari hubungan yang kurang baik. Makanya dia harus pergi gitu aja untuk meninggalkan hubungan-hubungan yang toksik ini. Kadang memang ada hubungan yang kayak kekerasan dalam perpacaran, terus kalau kita putusin terus orangnya mau bunuh diri dan lain-lain, mendingan kan gak usah bilang sekalian, langsung pergi gitu aja. Jadi ada memang hubungan-hubungan yang seperti itu, teman. Nah, tapi kebanyakan di PHP, di ghosting ini tuh menyakitkan ya. Kenapa? Karena ada alasannya sendiri ya. Kenapa di ghosting? Kalau buat kita-kita yang udah berharap banyak terus udah gitu ditinggalin kan ya rasanya sedih. Bagi pelakunya, bagi orang yang ghostingin orang lain itu mungkin dia merasa biasa aja, merasa nggak punya beban dan ngerasa dia keluar dari hubungan yang dia jalin selama ini, tapi dia merasakan manfaatnya banget. Para ghoster juga nggak perlu melakukan penjelasan kepada mereka atau pada korbannya, dan juga mereka nggak perlu melewati konflik yang berkepanjangan. Para ghoster ini bisa dengan mudah untuk menghindari situasi yang kurang nyaman dan juga drama yang sering muncul. Tapi bagaimana dengan mereka yang menjadi korban ghosting? Tentu saja rasanya sangat menyakitkan. Mereka juga nggak dapat closure ataupun juga nggak dapat penjelasan apapun. Pada akhirnya korban ghosting yang emang beneran suka ini, yang emang cintanya mati, cintanya tulus, itu biasanya merasa cemas, khawatir, insecure pada diri sendiri, kadang lebih nyalahin diri sendiri, kadang bertanya-tanya apa ini salahku ya, salahku apa gitu. Kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Nah, buat teman-teman yang pernah ngalamin jadi korban ghosting, kalian nggak perlu khawatir karena ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan jika kamu mengalami ghosting atau menjadi korban ghosting. Nah, yang pertama kalian harus beri batasan. Nah, di sini sudah beberapa lama kamu juga nggak dikabar-kabarin, nggak ada kabar sama sekali. Jadi mending kamu kasih waktu, batas waktu ya. Kamu harus batasi diri kamu untuk jangan mau nunggu terus-terusan. Misal nih kamu ngirim pesan sama dia, ngirim chatting atau apa, kira-kira berapa lama kamu nggak dibales, jadi kamu nggak boleh terlalu berharap banyak, dan itu kamu beri batasan. Kalau misalkan kamu nggak dibales-bales sampai berapa hari atau berapa jam aja kayak nggak dianggap gitu, ya udah tinggalin aja, cari yang lain yang lebih perhatian, yang lebih serius sama kamu, udah gitu aja. Dan memang ini mungkin terkesan kasar ya, jadi terkesan kayak masa sih, kadang kan ada nih yang pasangan-pasangan yang bekerja dan juga sibuk banget, tapi sesibuk-sibuknya pasangan itu ya harusnya bisa menghubungi walaupun cuman sekali, ngabarin lah setidaknya, bilang kalau aku lagi sibuk, mungkin aku bisa ngubungin kamunya itu nanti atau besok atau gimana gitu ya. Kalau memang nggak bisa ngubungin sama sekali ya udah, kalau kalian nggak bisa menunggu ya udah, kalian harus secepat itu mengakhiri hubungan dengan orang seperti ini.
Dan berikutnya, kalian gak boleh lalu nyalain diri sendiri. Jadi kadang korban ghosting itu biasanya bilang, apa aku kurang menarik ya? Gitu kan, pasti ada apa aku kurang menarik kok sampai dia kayak gitu. Terus bertanya-tanya terus di benak kita tuh pasti bertanya-tanya, aku kurang menarik, apa aku terlalu manja, apa aku terlalu ngerepotin, atau aku terlalu apa. Kadang kita selalu bertanya-tanya gitu kalau kita jadi korban ghosting. Dan kebanyakan itu mereka melakukan seperti itu ya karena diri mereka sendiri, karena memang udah tabiatnya, udah jadi habitnya dia. Kalau dia ngelakuin seperti itu udah jadi habitnya dia. Jadi jangan sampai kalian tuh terus nyalain diri sendiri dulu. Jadi kalian harus selidiki dulu, kadang memang itu kesalahan ada pada mereka sendiri karena emang mereka udah habitnya udah kayak gitu, PHP-in orang aja gitu. Nah jadi mereka ini kadang kurang dewasa, emang udah habitnya kayak gitu, belum siap berkomitmen, jadi mereka memilih hal seperti itu. Jadi jangan nyalain diri kalian sendiri dulu. Oke, selanjutnya adalah buang kenang-kenangan atau buang semua peninggalannya dia, biar kita bisa cepetan lupain dia dulu sebelum kita tuh kayak merasa bersalah terus, jadi akhirnya ingat dia terus. Jadi kalau bisa buang kenang-kenangan dari orang yang udah pernah ngeghosting kita, karena dengan kita membuang kenang-kenangan yang ada apa barang pemberiannya dia, ataupun kadang bisa aja kita unfollow dulu sosial medianya dia, itu bisa membuat kita cepetan move on daripada kita tuh terusan terbayang-bayang oleh masa lalu yang kurang enak sambil kita menyembuhkan hati dulu. Habis itu kalau udah move on, udah bisa menyembuhkan hati, nggak apa-apa temenan lagi. Karena kalau kita masih menyimpan, biasanya kita susah move on. Oke, yang selanjutnya ada fokus pada diri kamu sendiri. Melakukan refleksi diri, terus melakukan olahraga, pokoknya menenangkan diri sendiri. Selanjutnya ada luangkan waktu dengan teman dan keluarga. Di penjelasan tadi, kalau kalian pilih teman atau keluarga, kalau mau cerita ya dengan mereka-mereka yang tulus menyayangi kamu. Jangan sampai kalian salah cerita dengan orang yang salah, biar nanti kehidupan kalian tuh lebih lebih tenang kalau kalian cerita dengan orang yang baik, orang yang tulus. Jadi bisa nyimpan rahasia, jadi ke depannya kalian bisa tenang. Dan selanjutnya ada let it go. Nah ini poin yang penting ya. Poin yang pentingnya adalah kalian bisa mengikhlaskan dia. Kamu mungkin masih mengharapkannya, tapi kamu tidak akan mendapatkannya sama sekali. Jadi sebaiknya kamu bisa melupakan dia atau meluapkan emosi untuk melupakan dia. Cari kegiatan yang bisa membuat kamu lupa sama dia, biar hidup kamu lebih tenang pastinya. Melupakan itu harus lebih cepat, lebih baik. Tapi memang awal-awal pasti nggak mudah, tapi nanti berjalannya waktu semua akan baik-baik aja. Oke guys, jadi korban ghosting itu tidak menyenangkan sama sekali ya. Terasa menyakitkan, kadang juga sulit membuat kita untuk bisa move on. Namun penting untuk diingat, jika ada seseorang melakukan ghosting padamu, maka dia tidak pantas ada di hidupmu. Oke, itu tadi penjelasan aku tentang istilah ghosting. Jadi ini istilah yang lagi viral banget. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari korban, dijauhkan dari pelaku maksudnya. Dan kalian jangan jadi korban, jangan jadi pelaku juga. Usahakan kalian kalau mau meninggalkan seseorang ya ditinggal dengan baik-baik, dibicarakan dengan baik-baik, biar nggak ada yang terluka. Oke, itu aja pembahasan Diana dalam berita season ini. Jangan lupa follow Instagram aku @susanti.diana26. Dan segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you, bye.